Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama kita akan mulai membahas saham yang akan kita bahas pada video kali ini. Saham yang pertama yaitu saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, pada hari ini ya, pergerakan ERA cukup bagus ya, di mana hari ini ERA berhasil menguat kembali ya, dan ERA menguji resisten di 1400 ya. Ini kita lihat ya, 1400 sudah sempat diuji pada bulan Juni, ya ini pada bulan Juli kali ini terlihat ERA menguji kembali ya, terlihat tadi high sempat di 1415 dan pada hari ini ERA menguji kembali resisten 1400 ya. Dapat kita lihat pergerakan pada hari ini, volume yang terjadi pada hari ini sangat besar ya. Jadi menandakan kenaikan yang cukup sehat di saham ERA ya. Dan ini kita lihat juga dari indikator MACD terlihat di mana terjadi akumulasi yang cukup kuat ya di saham ERA ya, menandakan ke depan pergerakan ERA akan sangat menjadi uptrend ya. Nah, dapat kita lihat pembentukan ERA, kita akan tunggu besok ya. Akankah ERA berhasil breakout dari resistance 1400 dan membuat higher high ya. Nah, dapat kita lihat ya, setiap kali kenaikan dari ERA membuat higher high. Jadi terlihat dari chartnya, terlihat pergerakan ERA cukup uptrend, nanti akan dikonfirmasi dengan pembentukan higher high di atas 1400. Nah, itu bila dalam beberapa hari ke depan bisa terjadi, maka ERA akan melanjutkan ya tren uptrendnya ya, dia akan berlanjut ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1590. Nah, sebelumnya ada gap ya di sekitar 1450 dan juga ada gap kedua yang ada di 1700 ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership Chameleon Trader, ini rekan-rekan akan sudah mendapatkan alert untuk membeli saham ERA ya. Jadi kita masuk di tanggal 2 ya, tanggal 2 kita sudah entry ya, di mana ERA sudah naik ya, sampai menguji ke resisten di 1400 sampai pada hari ini, tepat hari ini ERA menguji resistennya di 1400. Nah, kita entry di ini ya, candle ini ya. Kisaran ini kita sudah entry ya untuk ERA ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas. Nah, saham Malindo Feedmill atau MAIN ya. Nah, seperti dapat kita lihat saham MAIN terlihat berkonsolidasi cukup lama ya dari bulan Mei ya, Mei, Juni dan Juli terlihat pergerakan MAIN berkonsolidasi dan membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya dengan resisten yang ada di 650 ya. Ini pergerakan MAIN cukup bagus ya. Kita lihat setiap kali kenaikan selalu diiringi dengan volume transaksi yang cukup tinggi ya. Nah, kita harapkan MAIN akan bisa menguji resisten 650 kembali
Yang kemudian untuk mengejar target ya, target di kisaran 805 ya. Dapat kita lihat dari MACD-nya pun juga cukup bagus ya, terlihat akumulasi belinya terus terjaga ya. Nah, kita akan tunggu proses breakout dari pola konsolidasi ascending triangle ini ya. Dan tak lupa untuk main harus menjaga area supportnya ya, kisaran 605 ya. Nah, kita harapkan harga dari main tetap bisa bertahan di atas 605 ini ya. Sehingga potensi main akan semakin besar untuk membreakout dari resisten 650. Oke. Nah, saham berikutnya akan kita bahas yaitu saham Wijaya Karya atau Wika ya. Untuk saham Wika terlihat memang sektornya masih belum terlalu jalan ya pada hari ini ya. Pada hari ini lebih banyak saham yang bergerak naik yaitu saham di sektor mining ya. Atau lebih tepatnya di sektor metal mining dan di saham batubara ya. Nah, sedangkan untuk pergerakan di Wika terlihat sudah ada mulai tanda-tanda ya. Nah, kita harapkan apabila besok market sudah masih tetap kondusif, kita harapkan Wika ini bisa bergerak naik meresponi ya kondusifnya bursa ya. Kita lihat secara jangka menengah dapat kita lihat tren dari Wika masih uptrend ya. Dan selama bulan Juli dia berkonsolidasi ya. Dengan membentuk support yang ada di 1150 dan resisten ya untuk jangka pendeknya ya. Ini ada membentuk resisten di 1260 ya. Ini dapat kita lihat pergerakannya ya. Cukup alot ya di 1260. Nah, pada hari ini 2-3 hari terakhir ini terlihat Wika terus berusaha untuk breakout dari resisten ini ya. Nah, hari ini pun Wika sudah berhasil plus di atas 1260 kembali ya. Nah, ini menandakan bahwa terlihat akumulasi beli terjadi di dalam Wika ini sudah cukup kuat ya, sehingga kita harapkan namun kurang volume ya hari ini ya. Jadi masih belum bisa breakout dengan candle yang cukup bagus ya. Kita harapkan besok volume bisa membesar ya dan lebih confirm untuk breakout dari resisten 1260. Nah, seperti kita lihat ya, ini volumenya masih kurang ya. Namun dari indikator MACD-nya sudah terlihat sangat bagus ya akumulasinya ya. Kita tunggu proses breakout ya, lanjutan untuk besok ya. Nah, dengan apabila syaratnya Wika harus bisa bertahan close di atas 1260. Nah, hari ini close-nya di 1270. Nah, lebih confirm lagi apabila besok langsung bergerak break di atas 1290 dan dapat close di atas 1290. Nah, kalau bisa di atas 1300 lebih akan mengkonfirmasi lagi perubahan tren di Wika ya, di mana sebelumnya dia downtrend jangka pendek, dan kemudian ini berubah sideways, dan kemudian akan apabila bisa di atas 1300 akan menjadi uptrend kembali dan menguji resisten yang ada di 1465 ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu saham Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG ya. Nah, WG juga ya. Ini secara jangka menengah terlihat polanya cukup bagus ya. Masih sangat uptrend ya, dimana ini masih higher high ya, pembentukannya higher low, higher low, higher low ya. Jadi masih cukup bagus. Dan terlihat masih sangat uptrend ya untuk WG ya. Nah, untuk WG sendiri untuk jangka pendek ini memiliki support yang ada di 190 dan resisten yang ada di 210 ya. Kita lihat nih sudah dua kali dicoba dan masih belum bisa tembus ya. Nah, ini hari ini WG berusaha mencoba rebound kembali ya. Dan besok apabila market kondusif kembali, ada kemungkinan WG akan mencoba kembali resisten 210 ini, dan apabila berhasil menembus ya, akan
naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 226. Nah, di WG juga sama ya ini, dimana volume transaksinya cukup bagus ya. Ketika dia naik, volume juga naik secara signifikan sehingga sangat sehat ya kenaikannya ya. Dan apabila kita lihat MACD-nya terlihat cukup bagus ya, belum ada terlihat walaupun masih gagal menembus resisten ya. Namun tidak terlihat adanya tekanan jual yang cukup kuat ya di WG sehingga merubah tren yang terjadi di WG ya. Jadi trennya masih cukup bagus ya, di mana trennya masih uptrend ya. Oke. Sebelum kita bahas saham berikutnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam grup dan channel Telegram, di mana di dalamnya rekan-rekan akan mendapatkan salah satu fasilitasnya, yaitu akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan yang jelas ya. Dan juga nanti rekan-rekan di dalamnya ini akan mendapatkan bisa merequest ya suatu analisa suatu saham ya. Nah, misalnya seperti ini contohnya, merequest chart analisa untuk Adaro, ini akan disampaikan seperti ini dengan berikut dengan pembahasannya dan acuan-acuan gerakan yang bisa menjadi peta harga acuan pergerakan dari Adaro sehingga rekan-rekan mendapatkan acuan yang bagus ya untuk mengambil keputusan. Nah, berikutnya akan diberikan juga update pergerakan apabila saham yang tersebut memiliki pergerakan yang cukup positif ya. Bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke nomor 083896021213. Oke, kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya ya. Nah, ini menindaklanjuti pembahasan video kemarin ya. Ini untuk saham mining ya. Nah, saham mining hari ini cukup bergerak cukup bagus ya. Ini salah satu di saham di subsektornya di metal mining ya. Ini Antam ya, bagian besar menghasilkan nikel ya. Ini Antam hari ini menguat 4,5% ya, menguat 5% ya. Di mana Antam selama bulan Juni membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya. Dan menembus dari resistennya di 650 dan terlihat mengalami konsolidasi ya. Nah, pada hari ini Antam berhasil rebound ya, bertahan di atas resisten yang sudah ditembus ya, dan sudah berhasil ya, dijadikan support ya, dan mantul dan ditutup di harga 675 ya. Nah, besok potensi dari Antam yaitu untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 720. Nah, dapat kita lihat ya, kenaikannya diiringi dengan volume transaksi yang makin membesar, di mana harga naik dan volume membesar berarti kenaikannya cukup bagus, sangat bagus ya, atau yang valid ya. Dan juga bisa kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat akumulasi terjadi di saham Antam sangat kuat ya, sehingga potensi untuk Antam melanjutkan kenaikan menuju ke resisten 720 sangat besar ya. Nah, ini apabila besok ya, potensinya untuk naik sangat besar apabila besok Antam bisa close di atas 685 ya. Untuk melanjutkan kenaikannya ke 720. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Timah ya. Nah, Timah kemarin juga sudah dibahas ya, ini untuk Timah. Kemarin dia masih berkonsolidasi ya dan menguji dari resistennya ya. Ini ada memiliki resisten di 635 ya. Nah, dari kemarin dia berkonsolidasi ya. Dan pada hari ini dia berhasil menguat kembali ya dan ditutup di 660 atau naik 5% juga sama seperti Antam. Nah, apabila Timah ya, bisa
tetap bertahan kuat, bertahan di atas 635 ya, potensi timah untuk lanjut naik ya, menuju ke resisten ya berikutnya yang ada di 680. Sampai dengan di atasnya ada resisten di 720. Ini untuk tren timah sangat bagus ya. Ini dalam jangka menengah dapat kita lihat trennya sangat uptrend ya. Trennya sangat uptrend. Nah, kita harapkan timah masih bisa bertahan lebih bagus. Dia bisa tetap bertahan close di atas 660 ya. Dan bisa menguji dari resisten berikutnya di 680. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat ketika dia mencoba menembus 630, terlihat volumenya sudah naik ya dari sebelumnya ketika masih berkonsolidasi, namun terlihat volume masih kurang besar ya daripada kenaikan yang sebelumnya. Ini di sini terlihat volumenya besar, masih belum terlalu besar ya, lebih besar Antam ya. Jadi, maka kenaikannya lebih tinggi Antam daripada timah ya. Nah, untuk dari MACD-nya sendiri dapat kita lihat ya, walaupun ini turun ya, gagal menembus 635 dan dia terkoreksi, namun tidak terlihat adanya tekanan jual yang kuat ya. Nah, hari ini malah kembali menguat ya, dan menunjukkan akumulasi beli yang muncul kembali, yang baik, yang bagus kembali. Nah, kita harapkan besok timah bisa melanjutkan kenaikan menuju menguji ke 680, sehingga harga timah bisa kembali rally naik ya, menuju ke uptrend channel bagian atasnya ya, di kisaran 720. Nah, untuk Antam dan timah ini, bila rekan-rekan tergabung dalam membership ya, ini sudah kita alert untuk pembeliannya ya. Di sesi kedua ya, di Antam kita entry di 615 dan untuk di timah entry di 630 ya. Dan sampai sekarang ya, apalagi Antam ya, ini harganya sudah floating sekitar 10% ya. Nah, ini cukup bagus ya untuk Antam, lebih gerakannya lebih strong Antam ya daripada timah ya. Nah, ini timah akan mencoba bergerak naik kembali ya menuju ke resisten 680. Oke, saham yang terakhir akan kita bahas pada video kali ini yaitu kembali saham mining ya. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu saham Adaro Energi ya. Nah, ini Adaro Energi bila kita lihat hari ini menguat cukup bagus ya, 6% ya, melanjutkan kenaikan ya. Apalagi Adaro sudah berhasil menembus resisten yang cukup kuat menahan kenaikan ya di 1085 dan yang akhirnya dapat terlewati ya. Ini potensi dari Adaro yaitu melanjutkan kenaikan yang menuju ke resisten jangka menengahnya yaitu di 1200 ya. Ini bila jangka menengah terlihat pola konsolidasi dari Adaro yaitu membentuk pola ascending triangle ya untuk jangka menengah ya. Nah, dengan resisten di 1200. Nah, kita lihat juga ya volume di Adaro juga cukup bagus ya, seperti Antam gerakannya cukup oke ya. Jadi kenaikan harga naik, volume juga ikut naik ya. Ini trennya sangat bagus. Ini dapat kita lihat juga dari MACD-nya pun juga terlihat akumulasi belinya pun sangat kuat ya. Ada kemudian potensi besar ya. Besok ini Adaro besok akan menguji di 1200 potensinya ya. Oke, kita akan pindah ke pembahasan pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, indeks IHSG pada hari ini ditutup berhasil rebound kembali ya. Nah, setelah 2 hari kemarin terlihat tertekan koreksi ya. Hari ini berhasil menguat kembali, naik 0,66% ya. Di level harga 5.004. Prospek ke depan dari IHSG yaitu IHSG akan coba untuk menguji kembali ya resisten di 5139 ya. Nah, seperti di sini IHSG akan mencoba kembali menguji ya. Setelah kemarin dia menguji namun gagal ya, high hanya mencapai 5111. Nah, pada 3 hari lalu ya, nah pada besok ya ada kemungkinan besar IHSG akan mencoba kembali ya untuk menguji resisten 5139. Dan apabila berhasil menembus resisten tersebut, potensi dari IHSG yaitu untuk melanjut menguat ke resisten berikutnya yang ada di 5278 ya.
Jadi pergerakan IHSG cukup bagus ya, dapat kita lihat ini koreksinya tertahan di garis uptrend channel ya. Nah, seperti ini ya. Nah, masih tepat di uptrend channelnya dan hari ini berhasil rebound ya. Potensinya untuk besok naik akan sangat besar ya, untuk naik menguji 5139 ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.